Halo, udah lama kita nggak ngebahas soal sepak bola Indonesia. Sekarang ini persepak bola Indonesia pasca dipecatnya Sintayong dari kursi kepelatihan. Kemudian setelah gagalnya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ataupun round 5 di kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2026, sepak bola Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Memang sepak bola ini berbeda jauh dengan politik. Kalau dalam politik itu kecurangan-kecurangan itu mudah disembunyikan. Karena apa? Karena dalam pemilihannya itu ada asas kerahasiaan. Kemudian dalam kampanyenya banyak lobby-lobby yang masih bisa pelanggaran-pelanggaran itu disembunyikan. Kemudian dalam huru haranya, dalam hiruk pikuknya politik itu kan masih sangat dinamis lah, tidak terlalu terlihat meskipun terasa di masyarakat. Tapi kalau sepak bola itu gampang menilainya. Orang berbuat curang, orang berbuat pelanggaran, wasit berbuat curang, kemudian permainan yang kurang menjanjikan, itu gampang dilihat. Dan supporter adalah penyumbang salah satu terbesar bagi pemasukan sebuah tim. Tentunya lewat tiket, kemudian lewat pembayaran-pembayaran di YouTube. Jadi wajar jika ada publik yang menginginkan sesuatu pembaharuan di sepak bola nasional. Nah, pagi ini gue mau ngebahas siapa pengganti Sintayong, kemudian penurunan performa timnas Indonesia, lalu kenapa Indonesia masih memerlukan pelatih seperti Sintayong. Siapa pengganti Sintayong? Kita tahu bersama bahwa Patrick Kluivert sudah digantikan oleh Erick Thohir, dan kemudian Patrick Kluivert adalah pelatih yang menggantikan Sintayong di Januari tahun 2025. Belum genap setahun Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia, namun suhu panas sepak bola Indonesia akhirnya memaksa PSSI untuk memecatnya. Walaupun pemecatan Patrick Kluivert sendiri menurut gua kurang relevan, karena masih ada kans untuk sepak bola Indonesia maju di tangan Patrick Kluivert. Namun memang selama 1 tahun dengan sesuatu hal yang ada di sepak bola Indonesia saat ini, dengan banyaknya pemain-pemain diaspora dari Eropa, Patrick Kluivert dianggap gagal oleh supporter Indonesia untuk menggantikan Sintayong. Nah, kemudian pasca kegagalan itu, timnas Indonesia belum memiliki pelatih kepala. Siapa penggantinya? Pengganti Sintayong ya, bukan Patrick Kluivert. Kenapa bukan Patrick Kluivert? Karena Patrick Kluivert tidak menanamkan apapun di dalam sepak bola timnas Indonesia. Sintayong menanamkan optimisme, persaingan di pentas yang lebih tinggi. Tadinya kita hanya bersaing di level ASEAN, sekarang kita bersaing di level Asia, bahkan setitik lagi menuju Piala Dunia. Nah, Patrick Kluivert mengalami penurunan. Kita pesimis dengan Patrick Kluivert. Kemudian dia dipecat dan sekarang timnas Indonesia kehilangan pelatih kepala. Banyak nama yang muncul, Timur Kapadze, terus pelatih Kanada Giovanni Van Bronckhorst muncul untuk menggantikan Sintayong. Ada Boyan Hodak, bermacam spekulasi dari netizen itu mengatakan banyak hal tentang pelatih-pelatih yang tadi. Ini Giovanni Van Bronckhorst, Boyan Hodak, pelatih Kanada. Namun yang jelas menurut gua,
ada hal yang dimainkan di sini adalah bahwa PSSI akan mengambil pelatih asal Belanda lagi, yaitu Giovanni van Bronckhorst. Kenapa harus menekankan Belanda lagi? Ya benar, negara Belanda selalu memakai pelatih-pelatih lokal untuk negaranya, dan mereka sukses bermain untuk Piala Dunia. Meskipun belum pernah juara, tapi Belanda selalu menunjukkan performa sebagai tim favorit juara. Itu jelas. Kemudian ada lagi asumsi bahwa banyak sekarang ini pemain-pemain timnas Indonesia berasal dari Belanda, yaitu pemain diaspora. Nah, nggak mesti juga kali. Pelatih itu harus dari Belanda meskipun banyak pemain diaspora. Mereka sudah bukan pemain Belanda lagi. Mereka harus kita tegakkan bahwa mereka orang Indonesia. Jadi udah gak ada lagi tuh asumsi bahwa harus pelatih Belanda. Enggak, mereka orang Indonesia. Bahkan pelatih lokal pun harus bisa menangani mereka. Jangan ada asumsi bahwa ini harus pelatih Belanda. No. Terbukti dengan Sintayong, para pemain-pemain diaspora ini jauh lebih menunjukkan militansi di lapangan dibanding ketika Patrick Kluivert. Artinya sosok pelatih yang mampu menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan segalanya untuk tim nasional Indonesia ini adalah yang paling diperlukan timnas Indonesia. Sekarang kita dapat dikatakan berlimpah pemain-pemain yang cukup untuk bersaing di Petes Asia. Tapi seperti kata para pengamat-pengamat politik di tanah air, mereka skeptis tentang nasionalisme timnas Indonesia saat ini dengan banyaknya pemain diaspora. Nah, kita perlu pelatih yang mampu membangkitkan rasa nasionalisme para pemain diaspora ini untuk Indonesia, bukan lagi untuk Belanda. Lupakan kata Belanda di timnas Indonesia, karena mereka diaspora ini adalah pemain keturunan Indonesia. Meskipun mereka besar di Belanda, tapi bagaimana caranya mereka melupakan Belanda dan mengingat Indonesia dengan menampilkan skill-skillnya untuk bersaing bersama Indonesia. Nah, kita butuh pelatih-pelatih yang seperti itu. Terbukti kan krisis nasionalisme ini dengan huru-haranya komentar dari asisten pelatih Sintayong dan beberapa yang membocorkan itu bahwa ada pemain diaspora yang kurang nasionalisme sehingga terjadi keributan antara Sintayong dengan dia, dan itu hanya satu pemain. Tapi Sintayong berhasil mengalahkan ego-ego para pemain, kemudian memetik 3 poin di Gelora Bung Karno dengan mengalahkan Arab Saudi. Nah, siapa pengganti Sintayong? Yaitu menurut gua selain memiliki kapabilitas sebagai pelatih, tentu seseorang yang mampu membangkitkan rasa nasionalisme pemain-pemain diaspora dan pemain-pemain lokal asli kita. Kemudian yang kedua adalah siapa pengganti Sintayong lagi? Belakangan muncul bahwa Sintayong itu berani berbicara kepada PSSI untuk meyakini PSSI agar memberikan yang terbaik bagi para pemainnya, yaitu tiket bisnis kelas, dan itu beralasan karena para pemain adalah orang-orang yang berjuang di lapangan sehingga mereka memerlukan suatu fasilitas untuk bisa relaksasi sehingga ketika bertanding itu mereka aman dan nyaman dan bisa menampilkan yang terbaik. Ya, itu merupakan salah satu kelebihan dan harus dimiliki oleh pelatih, bagaimana dia membela pemainnya, bagaimana dia menjembatani kebutuhan tim kepada organisasi atau federasi. Nah, mungkin ini juga yang menjadi beberapa
stakeholder di dalam PSSI merasa Sintayong ini banyak mau, sehingga menghasut ketua-ketua federasi atau pimpinan federasi untuk memecatnya. Ya, memang seorang yang hebat seperti Sintayong, memang dia tahu bagaimana membangkitkan kapasitas timnya, sehingga dia harus berkomunikasi dan mengatakan yang sesungguhnya kepada federasi. Namun bagi orang-orang yang memang otaknya itu nggak mau dikritik, otaknya itu nggak mau nerima masukan, otaknya itu selalu menganggap remeh orang lain, akan beranggapan bahwa Sintayong banyak mau, Sintayong orang yang nggak bersyukur. Tapi apa yang disampaikan Sintayong benar. Pemain sudah lelah, dari Eropa harus terbang ke Asia. Mereka membutuhkan fasilitas untuk bisa istirahat di dalam perjalanan, minimal itu. Ketika bertanding mereka sudah siap. Itu yang gue tahu soal permintaan fasilitas. Nah, masih banyak lagi tentunya bagaimana Sintayong selalu menganalisa pertandingan-pertandingan. Nah, menganalisa kelemahan dan kekuatan tim itu kan penting. Jadi pelatih itu nggak cuma datang latihan nggak jelas, kemudian bertanding, tapi juga harus bisa merekayasa pertandingan, seperti yang ia lakukan ketika melawan Arab Saudi. Tentu ada lagi, yaitu siapa pengganti Sintayong. Untuk poin yang ketiga adalah pelatih yang mampu dekat dengan para pemain. Kita tahu bagaimana pendekatan Sintayong menjadi seseorang yang sangat lucu, dan itu diakui oleh Urat Mangun. Pelatih yang mampu memanfaatkan kekuatan pemain. Sintayong sangat memanfaatkan Pratama Arhan dengan lemparan ke dalamnya, dan terbukti lemparan ke dalam Pratama Arhan selalu memberikan efek positif, minimal huru-hara di dalam kotak penalti. Gol Tom Hai di Cina melalui assist atau melalui lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Banyak lagi gol terakhir kalau nggak salah di Piala Asia U23 melawan Yordania, itu dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Nah, Sintayong mampu melihat kelebihan-kelebihan pemain ini untuk sebagai pendongkrak dari timnya. Itulah yang harus dicari oleh pelatih timnas Indonesia. Bukan hanya CV, tapi juga kejelihan dari seorang pelatih melihat pemain, potensi-potensi pemain ini. Banyak lah yang mengatakan bahwa Sintayong itu tidak meninggalkan legacy di sepak bola Indonesia. Tapi sesungguhnya Sintayong telah meninggalkan legacy passing dan gaya bertahan di timnas Indonesia. Permainan dengan Sintayong itu kita lebih bermain ya passing itu sangat baik, long pass dan passing pendeknya sangat baik. Itu diperlihatkan bagaimana saat melawan Jepang, long pass dari belakang bisa langsung menghujam jantung pertahanan Jepang. Kemudian saat melawan Korea Selatan timnas U23 kita, bagaimana Ivar Yener mengirim umpan langsung, gol dari situ. Kemudian saat waktu itu Jordi Amat sangat baik memainkan bola-bola long passnya, terutama passing. Passing itu menjadi salah satu legacy Sintayong di timnas Indonesia. Bukan tiki taka, tapi bagaimana passing itu bisa efisien menuju kotak penalti lawan. Nah, ini yang ditinggalkan Sintayong. Kemudian bertahan secara militan. Wah, itu pertahanan Indonesia itu gila-gilaan, terutama saat kita melawan Australia di Gelora Bung Karno. Itu hampir kita tidak pernah menyerang Australia setelah 15 menit awal babak pertama. Tapi pertahanan kita sangat luar biasa di tangan Sintayong waktu itu. Sekarang masuk ke poin penurunan performa timnas Indonesia. Ya, pasca Sintayong dipecat oleh PSSI, performa timnas Indonesia
turun, kecuali timnas U17 yang berhasil meraih 1 poin di Piala Dunia U17. Di SEA Games kita kalah kemarin baru-baru dengan Filipina 1-0, dan pemain-pemainnya ada pemain-pemain diaspora juga, tapi kita masih kalah dengan Filipina. Kemudian di timnas U23 Gareth Vandenberg pun gagal lolos ke Piala Asia. Kemudian di timnas senior kita tidak meraih 1 poin pun di Arab Saudi. Secara permainan pun timnas Indonesia benar-benar tidak meyakinkan. Nah, ini kan suatu bukti bahwa Sintayong itu sosok penting untuk sepak bola timnas Indonesia. Selama 5 tahun seluruh timnas kelompok umur maupun senior lolos Piala Asia, bahkan timnas senior lolos Piala Asia secara langsung, menjadi tim ASEAN pertama yang lolos dengan tiket langsung VIP, baru di zaman Sintayong dan Erick Thohir tentunya. Tapi ada yang mengatakan begini, dengan skuad timnas Indonesia yang ada saat ini, pelatih manapun mungkin bisa untuk memberikan apa yang Sintayong berikan, tapi ternyata ya nggak bisa. Gareth Vandenberg gagal. Dikatakan ya Gareth Vandenberg lawannya sulit, ada Korea Selatan. Ya, Sintayong bisa mengalahkan Korea Selatan bahkan di kandang lawan. Gareth Vandenberg main di Surabaya kalau nggak salah. Kemudian Patrick Kluivert nggak mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skuad yang mewah bagi Indonesia tentunya, bagi ASEAN. Tapi Sintayong bisa menahan imbang bahkan waktu Mancini. Artinya argumen soal siapapun pelatihnya bisa melatih timnas Indonesia dengan baik, dengan prestasi, karena memiliki pemain-pemain diaspora itu. Ternyata argumen itu patah dengan fakta yang sangat menyakitkan bagi kelompok supporter timnas Indonesia. Argumen itu patah. Ternyata hanya Sintayong yang mampu menjadi penunggang kuda hitam terbaik bagi Indonesia. Bagaimana ia bekerja sama dengan pemain diaspora ini kan penting juga untuk diteliti oleh seorang pengamat atau akademik sepak bola mungkin ya. Bagaimana Sintayong ini meramu sebuah tim dengan dua filosofi permainan yang berbeda, dengan dua karakter permainan berbeda dalam satu tim, dimana kita tahu ada pemain diaspora dan pemain lokal. Tapi Sintayong mampu, dan terbukti ketika dia gak ada, timnas Indonesia sangat-sangat drop. Terbukti. Ya, mudah-mudahan untuk SEA Games Indra Safri bisa membangkitkan sekuat timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan tiket semifinal. Tapi itu, pasca Sintayong, penurunan performa timnas Indonesia turun, dan tiket-tiket penting untuk timnas Indonesia itu banyak hilang, sehingga kita perlu pelatih yang benar-benar memiliki daya pikir dan fighting spirit. Dan Erick Thohir mengakui kan bahwa Sintayong ini adalah seorang yang berani fight, berani tarung gitu. Kemudian poin ketiga yaitu kenapa Indonesia masih memerlukan pelatih seperti Sintayong. Ya, tadi yang disampaikan di atas bahwa nggak mudah ternyata memiliki skuad yang cukup bagus seperti timnas Indonesia saat ini, tentunya di ASEAN ataupun di Asia. Banyak dinamika yang harus dihadapi, banyak analisa yang harus dihadapi juga, sehingga penting bagi PSSI untuk mendapatkan pelatih yang lebih dari Sintayong, bukan cuma woro-woro tapi benar-benar
sehingga prestasi timnas Indonesia untuk 5 tahun ke depan itu bisa kembali dibangkitkan. Tidak seperti sekarang setelah memecat Sintayong ternyata timnas Indonesia performanya sangat-sangat menurun.